secara serius waktu di awal-awal saya melakukannya lebih banyak juga seperti Pak Ustadz. Saya melakukan sangat-sangat banyak. Jadi saya punya frontline itu kira-kira sampai 100 waktu itu. Waktu itu sebetulnya karena satu hal kebetulan juga, saya ada bisnis travel tahun 2020 ya, bulan Maret. Nah itu pandemi namanya bisnis travel mati teman-teman, nggak ada order sama sekali, no minus. Nah itu kesempatan saya maksimalkan bisnis MB ini, dan dalam sekian 2 tahun mencapai SI. Nah terakhir saya mencapai bonus platinum ya, bonus rubinya belum. Jadi tapi rubi saya mencapai. Tapi bonus itu artinya teman-teman, itu adalah bisnis yang sustain stabil paling tidak dalam 1 tahun. Jadi upline saya bonus rubi itu besar, Pak Jose bonus emerald itu besar. Jadi kalau sudah mencapai bonus itu bisnisnya besar, uangnya juga lumayan gitu kan. Paling tidak udah pernah ngerasain transferan senilai ADBS lah gitu kan. Dan kita dari awal tuh tertarik karena TBS kan. Kalau nggak ada TBS belum tentu gua lihat angka 100 juta, 100 juta, 100 juta gitu kan. Pikirannya semuanya begitu. Tapi kadang-kadang ya, di awal-awal semangatnya luar biasa, tapi begitu tetap masalah, melupakan 100 jutanya gitu. Nah jadi teman-teman siap jadi founders? Ya. Oh. Cuman jangan founders 3%. Kalau founders ada 3%, founders 6%, minimal founders platinum, founders ruby, founders emerald. Nah itu uangnya besar teman-teman. Nah selain dapat uang yang lumayan gitu ya, kita dapat perjalanan dari MB. Ini perjalanan kedua saya bersama MB di Hawaii kemarin, Desember akhir tahun. Ini juga mahal teman-teman perjalanan ke MB ini. Ini kalau dinilai dengan uang itu kira-kira dapat mobil baru lah, dapat mobil baru. Memang MB benar keterlaluan, brutal. Tahun kemarin waktu akhir bulan kemarin, berapa bulan kemarin pajak gitu ya, saya pajak itu, pajaknya besar betul. Dan itu ada pajaknya, tapi tidak masalah. Kalau pajaknya besar, berarti penghasilnya besar. Setuju? Jadi kita itu tumbang sama negara. Jadi di Hawaii ini, nah beliau banyak cerita. Bahkan pelayanan di MB, ya saya menganggapnya MB ini memang nggak kira-kira, nggak kira-kira betul. Jadi sejak saya mendapatkan perjalanan MBS, kemudian ALS itu luar biasa. Jadi kalau biasa makan di restoran itu biasanya ini suka booking tempatnya loh mas. Suka ada booking tempatnya. Untuk itu booking buat makan, khusus MB. Termasuk ini waktu di pojok kanan kiri itu, di pantai itu, kita waktu ke Hawaii itu lokasi tempat pembuatan film apa? Jurassic Park. Yang dinosaurus itu kalian lihat film Jurassic Park itu. Nah kita di situ, kita makan siangnya di situ di sebuah pulau. Jadi sebelum makan itu kita nyebrang pulau itu. Saya khawatir pulau itu dibuking sama MB. Kok pulaunya adanya cuma Ejo doang, nggak ada yang lain. Apa dibuking sama MB? Masa iya MB bikin pulau gitu untuk makan siang. Kita makan siang di pulau itu, kampung-kampung di situ, semuanya hampir Ejo, nggak ada yang lain. Hanya untuk makan siang di situ dan ke pantai. Jadi kita berjalan di situ, menikmati makan siang di situ, kemudian melihat tempat-tempat syuting film-film Hollywood di situ. Jadi banyak hal yang kita dapat di situ, termasuk kita makan malam itu kita jadi
Berapa nebeng saya kan orang itu kampung nebeng. ya, bukan orang kota, dengan Solo gitu kan. Masa iya saya ke Surabaya gitu, orang mana kan? Saya sebut kampung saya nggak kenal gitu kan. Ya ngakunya Solo ya, Solo Sukoharjo gitu kan. Orang kampung, tapi di sini juga diajak ke kampung juga sama MB. Diajak makan ala kampung gitu. Tapi kampungnya orang suku asli Hawaii kanan. Nah, itu pakai apa namanya itu, ikat kepala dari daun apa kelapa gitu. Di tempatnya juga banyak orang buat tempat itu. Cuman kalau di sini mahal bayarnya. Nah, yang bayar MB. Jadi itu perjalanan kedua saya tahun kemarin bersama MB. Nah, perjalanan pertama saya ini waktu ke Sydney. Ini pertama kali saya melakukan perjalanan bersama MB. Saya kan travel juga biasa, jadi kebetulan dari rumah ke Malaysia misalnya. Ya namanya bisnis ya aslinya yang biasa-biasa aja. Nah, waktu ke Sydney ini pertama kali naik pesawat yang lama gitu ya, sekitar 7 jam. Nah, namanya 7 jam, jadi tiap menit itu pramugarinya apa kasih makanan gitu. Jadi setiap pramugarinya jalan bawa makan kita ngambil, tiap hari makan jadi pesawat itu. Banyak makanya kalau lihat foto-foto Sydney kan masih pada gemuk semua kan. Lihat foto Sydney itu, Pak Hussein, Pak Anton, nggak ada sekarang. Beda gitu. Ini waktu Sydney, termasuk ini waktu di jembatan Bensfield Sydney gitu ya. Itu berlatar belakang Opera House. Nah, kebetulan itu kamar itu ALS gitu. Itu dikasih sama MB jamnya malam. Nah, kalau jamnya malam itu bayarnya mahal katanya apa? Oh ini malam mahal ini. Nah, jadi orang baca berapa besar? 6 juta untuk naik tangga apa jembatan itu. 6 juta ini mahal. Orang sana belum tentu, mungkinnya naik jembatan aja 6 juta ngapain gitu. Oh tadi kita dibayarin sama MV. Nah gitu. Jadi dua perjalanan ALS ke luar negeri yang memanglah MV itu keterlaluan dan brutal. Mau ikut ALS? Siap ikut ALS? Nah, ini sebelum ALS ini perjalanan pertama MPS. Ini ada Pak Ustadz ya, ada Pak Mutoyo, Pak Andi. Ini waktu pertama kali saya mendapat perjalanan dari MPS itu terkejut juga. Jadi waktu kita turun dari pesawat itu udah dijemput sama MB. Dua kita kayak tamu VIP dijemput gitu. Dua orang aja dijemput. Dibawakan kopernya gitu kan. Kayak kita tamu agung gitu ya. Kayak tamu khusus dibawakan kopernya, ditempatkan tempat khusus di bawah gitu. Itu sejak MPS kembali. Jadi teman-teman yang menjalani platinum akan diajak ke Bali untuk MPS bersama MB. Siap jadi platinum? Siap MPS? Jadi setelah itu saya menyadari bahwa oh ternyata MB memberikan pelayanan dan reward yang luar biasa. Jadi kita rugi kalau tidak serius menjalankan MB, tidak menyelesaikan sampai akhir menjalankan bisnis MB, tidak sampai garis finish menjalankan bisnis MB. Siap sampai garis finish? Kita mulai ceritanya bagaimana ketika teman-teman siap membangun bisnis yang secara besar sehingga dapat reward, dapat award, dapat perjalanan NPS, ALS, ya, dapat uang. Nah, bagaimana caranya kita harus membangun super team di bisnis ini? Bagaimana membangun tim kita supaya bisnis kita menjadi besar? Ini saya menceritakan apa yang saya lakukan aja intinya. Teman-teman, paling tidak nanti ada 3 hal tahapan bagaimana kita bisa membuat bisnis kita besar.
Yang pertama itu forming atau memahami. Yang kedua itu storming atau memperkuat. Yang ketiga itu norming atau berkembang. Nah ini jadi agak-agak Inggris sedikit, ada ing-ingnya gitu kan, biar kelihatan agak keren ngikutin Pak Ustadz tadi kan. Jadi forming bagaimana memahami tim, kemudian storming memperkuat tim, kemudian norming, kemudian lihat timnya berkembang. Itu teman-teman yang saya lakukan. Kalau memang teman-teman mau, boleh meniru atau boleh melakukannya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa. Jadi teman-teman, untuk membuat sebuah tim menjadi besar, membuat bisnis menjadi besar, maka kita harus membangun timnya sejak awal. Jadi ketika kita dalam tahap awal membangun tim, ya ketika ada IDO join gitu ya, kita itu baru mengenal, mungkin mengenalnya belum seberapa. Jadi ketika IDO join itu kan dari kelas dasar, itu biasanya belum banyak mengenal. Ini tahap awal, tahap yang sangat penting. Bagaimana kita membangun tim ini agar bisnis kita besar. Itu kita lakukan sejak awal ini. Kalau sejak awal ini kita sudah keliru, sudah salah, ataupun kita sudah melakukan tidak melakukannya, maka tim kita tidak akan menjadi sebuah tim yang kuat. Ketika tim kita lemah, maka bisnis kita tidak akan menjadi kuat. Akhirnya bisnis kita tidak akan besar. Apa yang harus kita lakukan dalam forming ini? Nah ini, yang jelas kita harus membangun bagaimana kita saling mengenal dengan tim kita. Kita harus mengenal betul tim kita. Kita bangun trust dengan tim kita. Ini kita lakukan sejak awal. Mungkin kelas dasar kita harus tahu ya nama dan nomor WA jelas. Nggak mungkin kalau nggak nomor WA-nya namanya nggak ada, nggak boleh kan, harus pamit. Harus tahu. Tapi paling tidak tahu asal kotanya. Nanti ketika sudah mulai berproses jadi IDO join, sudah mulai lebih dalam kegiatannya apa, aktivitasnya apa, gitu kan? Kegiatan sehari-hari apa. Tapi cuma jangan langsung kepo gitu ya. Mas, kerjaanmu apa mas? Anakmu berapa? Istrimu berapa? Gitu juga gitu. Jadi dengan people skill kita bisa membuka ruang untuk mengenal lebih dalam. Ketika kita membuka ruang lebih dalam dengan tim kita, dengan new idea kita, ini kan new idea. Maka ketika kita mengontak mereka, kita tahu waktu-waktu yang tepat. Termasuk misalnya kita memahami apa pekerjaannya. Kira-kira kalau pekerjaan itu penghasilannya berapa, kita bisa mulai membuka dari diri kita. Misalnya tahu pekerjaannya pedagang, kita cerita. Kalau dia pedagang, oh saya pedagang juga, saya dagang ini gitu. Oh kalau misalnya saya bukan pedagang gimana? Mendekati orang pedagang, ya cerita mungkin adiknya yang pedagang. Oh adiknya juga pedagang. Bedanya adiknya nggak ada pedagang. Ya tetangga saya juga pedagang lah. Tetangganya pedagang. Oh tetangganya nggak ada. Teman bilang, teman saya pedagang pak dengan ini. Jadi untuk menyamakan frekuensi. Nah, ketika seseorang itu sudah sama frekuensinya, akan terbangun trust. Misalnya kalau ketemu offline itu kan dalam teori offline, misalnya berhadapan dengan seseorang, itu kita kan meniru. Kalau misalnya dia tangannya gini, kita meniru begini. Kalau misalnya dia senyum begini, dia kita akan senyum. Jadi meniru, jadi tervibrasi. Nah, karena kita online, nah kita menyamakan seperti itu. Karena misalnya kotanya mana, misalnya Semarang, ya kita aja, oh saya punya saudara di Semarang, nah gitu aja. Kalau nggak ada saudara Semarang ya teman, atau nggak ada teman ya saya pernah di Semarang. Apa aja intinya dihubung-hubungkan. Terus pokoknya nyambung lah ya. Pokoknya nyambung ini. Itu membangun kepercayaan sejak awal. Kebanyakan orang new IDO itu karena online ya, kita online itu pengenalannya kurang mendalam. Paling hanya tahu nama dan asal kota. Kadang-kadang hanya sampai di titik itu, jadi kurang mendalam aktivitasnya, kegiatannya, kehidupannya sehari-hari. Paling tidak kita tahu
gambarannya. Ketika tahu gambarannya, kita bisa masuk dari sana. Itu tahap awal. Bagaimana kita mengenal di dalam dan membangun. Nah, yang kedua, bagaimana menetapkan tujuan atau goalnya. Ya paling tidak sebelum membuat goal secara tim, kita mengerti, menemukan goalnya dia. Ya, goalnya dia apa? Ya, goalnya dia. Atau istilahnya hot buttonnya. Apa sih hot button itu? Button Button itu ya tekan gitu. Hot itu sesuatu yang membuat dia bergerak. Atau mungkin hanya impian dia. Impian terdalamnya apa? Atau istilahnya alasan terkuatnya apa? Tuh hot button, temukan dulu. Mungkin ada yang 9 prioritas itu kan, mau punya bisnis, mau punya uang. Nah kadang-kadang hot button seseorang itu cuma ya saya ingin punya penghasilan, gitu aja, ingin punya uang gitu. Nah itu bisa digali di dalam. Bagaimana menemukan hot button yang paling tidak seperti itu. Nah kadang-kadang hot button pun teman-teman itu bisa jadi bukan impian dia, tapi bisa jadi ketakutan dia. Apa yang membuat dia itu ketakutan dalam hidupnya, itu bisa kita cari, bisa kita temukan dalam tim kita yang baru itu. Kenapa? Kadang-kadang orang kayak pragmatis kayak saya ini kan kadang-kadang ya hidup tuh nggak mau mulu-mulu gitu. Ya sudahlah, yang penting ada ini, ada itu. Nggak perlu tinggi-tinggi gitu. Ataupun kadang-kadang orang sudah punya penghasilan lebih. Nah, kayak Pak Dokter misalnya, udah dokter, mobil banyak, udah nggak mau apa lagi itu, udah cukup semuanya. Nah, temukan apa ketakutannya? Apa ketakutan paling dalam? Sering kita mendengar cerita beliau, Pak Dokter ini, termasuk beliau ini jadi instruktur saya dalam keluarga. Kan? Jadi beliau menjalankan MB, kita tahu karena ada cerita 3 ada dokter gitu Pak Dokter. Itu yang membuat beliau ketakutan. Wah, ternyata saya dokter itu nggak aman. Ini ditinggal suaminya, jadi dokter harus kerja. Dan beliau sangat ketakutan ketika bisa terjadi sesuatu, keluarganya, istrinya yang Budawati itu akan seperti itu, dan dia tidak mau. Itu ketakutan terbesarnya. Bisa kita menemukan hot buttonnya dari situ, dan itu kadang-kadang jauh lebih powerful. Contoh misalnya ada orang berlari ya, lomba lari misalnya kalah gitu kan, atau cepat gitu kan, atau orang larinya biasa gitu. Atau untuk nanti kalau kamu lari 100 meter mencapai nomor 1 kamu dapat hadiah, mungkin kadang-kadang kurang gitu. Atau kamu maraton jadi dapat hadiah, kadang-kadang kurang gitu. Tapi ketika misalnya ya, dan dia berjalan gitu kan, tiba-tiba di belakangnya ada tinggalan gitu kan, apa yang terjadi? Dia lari sangat kencang. Bahkan mungkin kayak ada di YouTube tuh kan, orang dikejar singa gitu kan, dia berlari lebih orang naik motor ya, sangat cepat gitu. Artinya apa teman-teman? Ketakutan paling dalam itu bisa membuat orang cepat berlari. Ini bapaknya diam aja, ngato atau apa ini? Yang di belakang masih semangat. Nanti yang ngantuk itu di Paradia. Maju dan Ustaz. Siap lanjut? Begini teman-teman, kita lanjutkan yang ketiga. Bagaimana tugas dalam forming ini? Seorang leader paling tidak kemudian ada aturan dalam sebuah timnya, ada norma dasar, sehingga dalam timnya itu tidak terjadi konflik. Banyak ya, terserah nanti dalam timnya sudah. Misalnya contoh sederhana misalnya,
Ya, kita dalam tim ini tidak boleh ada utang piutang atau pinjam pinjam. Nah, misalnya itu norma dasar. Sebab nanti bahaya repot. Nanti dompetnya pinjam sama apelnya, gitu kan? Wayanya orang gak bisa kenyang. Yang repot lagi, apelnya yang pinjam sama dompetnya. Nah, itu repot lagi. Gitu. Makanya aturan norma dasar perlu dilakukan, teman-teman. Apa? Terserah. Dibicarakan. Artinya bagaimana supaya di tahap awal itu tim bisa percaya kepada kita sebagai leader. Terjadi saling kepercayaan dalam bersama tim. Intinya di situ. Nah, kemudian setelah mulai agak berjalan, kita buatkan game-nya dengan new idea kita. Buatkan rencana kerjanya dari hot button tadi. Impiannya dalamnya tadi apa? Hot buttonnya. Kepinginnya apa? Sebenarnya kita buat game-nya. Mau dicapai dalam berapa tahun? 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Nah, kemudian kita buatkan 1 tahunnya, per 6 bulannya, per bulannya, kita buatkan game-nya seperti itu. Sehingga ada kerjanya. Tidak kemudian idenya udah join, habis join udah ditinggal. Nah itu bingung ngapain bisa ngapain itu. Nah, sehingga banyak kebingungan. Itu yang kadang-kadang kita punya tim banyak, kita punya ide banyak juga. Wah saya punya ide 20, tapi nggak ada yang aktif, nggak ada yang ngapain. Lalu sudah kamu apain? Ya nggak saya apain lah. Ya sudah gitu. Bahwa akan ada yang aktif, akan ada yang tidak, itu pasti. Hukum Pareto itu pasti. Tapi bagaimana kita paling tidak hukum Pareto itu berlaku dengan kita aktif membuatkan dan rencana kerja buat mereka sehingga mereka bekerja jauh lebih cepat. Itu teman-teman 4 tahap dalam forming. Semangat lagi. Yes. Memanglah kalau panjang ini agak lama kalau otaknya sudah muter-muter ngapain? Ini perlu dimasukkan ke pikiran bahwa ada belum mati di situ. Perlu dibuatkan nanti biasa. Oke. Jadi kemampuan paling penting dalam kepemimpinan adalah memahami orang lain. Teman-teman, sering para leader kita bahwa bisnis kita ini sangat ditentukan oleh leadership kita. Artinya kalau mau bisnis kita besar, leadership kita harus besar. Bisnis kita mau segini, leadership kita harus segini. Mau dinaikkan bisnisnya, kita harus naik. Kalau bisnis kita nggak naik, ada leadership kita berarti belum naik. Nah, kemampuan paling utama istilahnya dalam kepemimpinan adalah memahami tim kita. Tim kita itu seperti apa maunya? Kadang-kadang tidak sama. Yang satu itu mungkin pragmatis, melankolis, sanguin, koleris. Mungkin ada yang suka di telepon, mungkin ada yang tidak suka di telepon, macam-macam. Ada yang suka DW aja, kan ada. Suka di telepon, sukanya juga di telepon, terus orangnya pusing, udah diblokir lagi. Orang beda-beda. Ada yang suka di telepon, ada yang enggak. Jadi pastikan apa yang menjadi karakter dia, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan jauh lebih baik. Itu teman-teman. Yang kedua itu storming. Nah ini tahap bagaimana setelah tadi kita melakukan yang awal, ya. Kemudian kita melakukan storming. Nah, storming dari tiga model ini istilahnya model yang didesain oleh orang Amerika, itu namanya model Tuchman. Ya kalau susah ya model Tuchman lah gitu ya. Susah kan.
modal beriman. Jadi bagaimana 3 tahapan mendapatkan sebuah tim gitu ya. Nah, ketika tim sudah terbentuk, kemudian mulai berkembang, nah biasa muncul ya mungkin konflik, perdebatan, ada donan yang merasa lebih pinter, itu biasa. Atau ada isu-isu gitu kan. Nah, kan karena sudah banyak timnya gitu kan. Nah, kadang-kadang sebagai leader apply itu ada kita punya NGO-an itu protes ke apply-nya, itu loh si B itu supaya begini dan begitu nggak bagus itu kok gini. Nah itu besok lagi itu si C itu kok supaya gini dibilang nggak gini banyak gitu-gitulah banyak hal gitu. Siapa yang pusing ini gimana sih si A selalu bilang B begini C begini. Nah jangan-jangan yang bermasalah si A itu gitu kan. Jadi A supaya dilekin si B, dilekin si C, dilekin si D. Wah jangan-jangan si A ini memang yang kurang kerjaan, banyak masalah. Jadi akan mulai timbul-timbul seperti itu. Itu hal yang wajar teman-teman. Ketika Anda punya banyak tim, banyak NGO, banyak downline, banyak frontline, banyak hal. Apalagi yang timnya banyak kayak Pak Kosim, ribuan. Pak Ustaz ribuan, wih banyak macam-macam. Tiap hari diteleponi downline, Pak Ustaz gini, Pak Ustaz macam-macam. Nah itulah melatih leadership kita teman-teman. Bagaimana kita menjadi seorang leader yang punya kapasitas. Justru itu yang akan menjadikan bisnis kita besar. Intinya adalah masalah itu bukan masalah kalau tidak kita anggap masalah. Artinya apa? Artinya kita membuat solusinya. Masalah akan selalu menjadi masalah kalau itu terus-menerus kita anggap masalah. Tapi kemudian kita dari solusinya, maka akan menemukan solusi demi solusi. Siap? Jangan nanti terus? Siap lanjut? Teman-teman. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam storm ini? Nah, setelah tadi kita mencari hot button-nya, menemukan hot button-nya. Nah, kita mulai ketika timnya sudah mulai berkembang, kita tekan hot button-nya. Jadi ketika misalnya ada new NGO, katanya dulu punya NGO yang begini-begini, kadang-kadang punya NGO itu sampai nangis-nangis, ketemu kita kan nangis-nangis gitu kan. Tapi habis nangis-nangis itu 2-3 hari tapi itu diri saja. Dibaca aja, dibalas bangga gitu kan. Malah kita yang nangis akhirnya kan. Iya, kemarin nangis-nangis, habis 2-3 hari kita WA, kita japri, nggak dijawab, jadi kita nangis gitu. Banyak terjadi seperti itu. Makanya ketika kita tekan hot button-nya, apa maksudnya? Kita gali lebih dalam. Contoh misalnya ini, apa sih impian terbesar? Saya pengen uang 50 juta Pak. Udah jangan berhenti di situ. Kita perdalam. Kenapa uang 50 juta? Kok tidak yang lain? Sebab saya ingin mengumrohkan orang tua Pak. Kenapa kamu harus mengumrohkan orang tua? Karena itu saya ingin memberikan yang terbaik buat orang tua saya. Kenapa kamu harus memberikan pada orang tua? Apa terdalam? Karena dulu waktu kecil saya begini, orang tua punya event begini. Jadi gali paling dalamnya, kemudian tekan hot button-nya. Istilahnya kalau kita menemukan hot button-nya dia, termasuk mungkin ketakutannya dia apa? Kita tekan. Nah itu ibaratnya kita menyandra ego kita. Loh apa maksudnya? Gini. Nah kadang-kadang kalau kita punya teman gitu kan, kita tahu rahasianya gitu kan. Orang lain nggak tahu, mungkin sih ada rahasia dan nggak bilang gitu kan. Rahasianya apa? Oke, aku tahu rahasiamu. Kamu tidak boleh begini begitu. Kalau kamu bilang begitu, rahasia kamu nanti aku bongkar. Sehingga dia nurut lah istilahnya gitu. Itu istilahnya hot button itu menjadi pegangan teman-teman. Makanya tahu punya timnya, hot buttonnya apa?
sering diingatkan. Ketika dia mulai melempem, tekan hot buttonnya sehingga dia bisa bergerak lagi. Tentu hot button yang paling dalam, bukan hot buttonnya yang saya mau 100 juta lah. Nah itu kadang-kadang cuma karena pikiran gitu. Itu belum hot buttonnya yang terdalam. Nah, yang kedua kemudian gameplaynya tadi lebih terdalam, lebih fleksibel, lebih detail. Contoh misalnya begini, tadi udah buat rencana kerja tahunan, kemudian 4 bulanan, buat juga 1 bulanan, mingguan sampai harian. Teman-teman, kadang-kadang orang itu kalau punya goalnya kepanjangan, jadi nggak kerja. Saat 1 tahun ke depan saya mau SP gitu, masih lama, besok aja lah gitu kan. Besok mau ngerjain, masih lama, bisa jaga, kan ngejar-ngejar gitu. Apalagi yang punya goalnya, saya mau jadi diamond 5 tahun ke depan gitu kan. Wih lama banget ya. Jadi setahun nggak ngapa-ngapain gitu, karena masih lama gitu. Itu terlalu panjang, makanya membuat game plan yang terstruktur. Harian, besok saya mau kerjain apa sampai minggu ke depan, itu dibuat. Nah, ketika membuat itu maka akan lebih fleksibel. Misalnya goalnya dengan timnya, oke itu IPO bulan besok Mei kamu 3% misalnya balik. Gameplaynya seperti ini, kerjanya seperti ini, kerja minggunya ini, kerja hariannya ini, targetnya seperti ini. Nah itu dibuatkan gameplaynya sehingga tahu, oh iya untuk mencapai 3% berarti saya harus punya new sekian, setiap new harus belanja sekian. Nah, ada gameplaynya. Kemudian saya setiap hari harus ngapain. Nah itu gameplaynya. Nah itu nanti bisa konsultasi dengan apa-nya masing-masing. Nah kemudian yang ketiga mulai bagaimana kita bisa berkomunikasi secara lebih terbuka dengan tim, karena sudah mulai besar timnya. Jadi tim yang hebat bukanlah kumpulan individu yang hebat, tapi tim yang bekerja sama dengan baik. Siap bekerja sama dengan timnya? Siap jadi super tim? Siap bisnisnya besar? Teman-teman, di bisnis MB kita tidak perlu jadi nomor 1, teman-teman. Nggak perlu. Kita bukan sekolah yang jadi ranking 1, nggak perlu. Biarlah yang nomor 1 itu istilahnya upline. Kita nomor 2 aja, tapi bisnis kita besar. Kalau kita maunya nomor 1, justru nanti akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan oleh upline. Karena kita mau di nomor 1, nggak perlu teman-teman. Kita cukup dari nomor 2 aja, nomor 3 nggak masalah. Tapi tim kita besar, bisnis kita besar. Siap bisnisnya besar? Nah ini yang terakhir teman-teman, bagaimana tahapan yang ketiga itu norming, ya, model bisnis model ala Kutiman ya, tahap bagaimana bisnisnya mulai berkembang. Jadi ketika sudah membuat game plan lebih terstruktur, ya, hot buttonnya udah mulai ditekan, bisnisnya mulai berkembang, maka banyak timnya nanti naik peringkat, ya, udah naik peringkat, naik level gitu. Nah, itu dalam norming. Nah, kita rayakan bersama tim kita. Ya, secara online ya kita rayakan online boleh. Apa kita itu, atau kita ketemu boleh. Yang dekat memungkinkan. Nah kalau saya kebetulan ini bersama dosen saya, mana Pak Supriyadi, bersama absen saya Pak Romi. Nah kita rayakannya di HW. Jadi ini di
Mana baru diserang di Hotel Straton ya, kita di Hawaii Straton ya, kita rayakan. Artinya bisnis ini bisa kita sama-sama antara downline, upline kita bisa sama-sama, bisa sukses bersama teman-teman, bisa ada sama-sama. Jadi namanya super team itu Anda nggak perlu merasa wah saya downline paling belakangan, mana bisa nanti sama upline-nya. Buktinya Pak Ustadz ini melampaui berapa upline Ustadz. Artinya bisnis ini adil. Nah, kita akan senang kalau kita bersama tim kita bisa sukses bersama. Mau sukses bersama? Sukses bersama tim? Siap merayakan kesuksesan dengan AS? Lebih senang nanti kita keluar negeri bersama tim kita, ada upline, ada downline, sama-sama keluar negeri AS di BMB gitu kan. Yang jelas MB itu kalau ngasih ya keterlaluan ya. Jadi kita akan senang merayakannya, beda rasanya. Kita rayakan kemenangan bersama tim kita dengan sesuatu yang luar biasa. Dan MB menyediakan fasilitas itu, kita bisa merayakannya bersama-sama. Siap sukses? Ya. Oh. Kemudian kalau tim kita udah naik, udah mulai berkembang, ya kita berikanlah kesempatan untuk belajar dan berkembang ke tim kita. Tim sudah mulai mandiri, ya, kita dorong terus untuk berkembang. Jangan istilahnya ya leadernya akhirnya hanya terpaku pada seseorang. Tim yang sudah mulai berkembang, leadershipnya mulai dibangun. Artinya duplikasi leadershipnya mulai dibangun. Kalau nanti apelnya doang yang pinter, nanti timnya nggak bisa berkembang, nggak bisa duplikasi. Jadi duplikasi itu sangat penting teman-teman. Makanya usahakan untuk ya sesuai levelnya. Jangan suka istilahnya downline paling bawah supaya lah upline platinum aja atau upline atasnya aja. Ya boleh ketika upline di atasnya itu nggak aktif, boleh naik ke atasnya. Kalau upline platinum di Japri, downline paling bawah itu ada sesuatu di mana? Diberi penjelasan nanti listnya downline bawahnya nggak naik. Tapi kalau nggak ini dikira upline-nya sombong. Wah, upline platinum itu sombong ini. Di Japri cuma jawab tanya downline-nya, tanya upline-nya. Itu sebetulnya untuk mendidik, membangun teman-teman supaya leadership-nya naik. Ya, bukan karena upline platinumnya sombong kan gitu. Nanti kalau seperti itu nanti semua ke upline platinum. Nah kalau semua ke upline platinum nanti nggak berkembang level di bawahnya platinum. Jadi perlu urut kacang istilahnya. Jadi downline paling bawah naik ke atasnya. Toh kalau misalnya mau ketemu upline platinum, nanti istilahnya diantar. Istilahnya kalau mau ke rumah gitu, downline-nya bersama upline-nya ketemu, gitu istilahnya. Jadi ada yang ambil aja. Tidak melompati upline-nya. Biar apa? Biar berkembang menjadi duplikasi yang betul dalam bisnis ini. Jadi kalau kadang-kadang downline paling bawah ya supaya ngobrol dengan platinum gitu kan, ngobrol gitu. Ya akhirnya nanti pikirannya yang suka kayak platinum tapi kerjanya nggak ada gitu kan. Nggak bisa nanti. Jadi apa namanya ya? Merasa saya sudah lama di NB, saya sudah senior, saya sudah 4 tahun. Harusnya kalau 4 tahun udah bareng Pak ini, Pak Anton, Pak Mobilnya dia. Padahal ya harus menyadari gitu. Bahwa ya bisnis saya levelnya begini, untuk naik ke sana maka harus melewati tangganya. Ketika melewati tangga, maka akan leadershipnya akan naik level gitu. Tidak loncat ke atas gitu. Nah istilahnya kalau baru NGO supaya ngumpul yang tinggi-tinggi, nanti jatuh kan gitu. Jadi harus naiknya level bertingkat-tingkat. Bukan berarti dan patingnya nggak mau, bukan. Jadi intinya membimbing, mendidik timnya bagaimana naik level. Gitu ya. Siap belajar? Ya. Siap berkembang? Ya.
Kemudian terakhir, pertahankan budaya tim yang positif dan sportif. Ini jadi hal yang terus dikembangkan, ya, tetap positif, tetap sportif, agar bisnis yang sudah berkembang itu terus berkembang, ya, terus naik. Tadi aja nih kan. Jadi kolaborasi adalah kita sukses sendirian. Jadi ini sahabat besar gambarnya. Ini mana ini? Yang sebelah kiri itu siapa? Lihat. Pak Andi, nah ini saya, ikut dari saya. Mana? Pak Supiadi. Oh tuh, Pak Romi. Nah ini tim ini. Dari downline, upline sampai Andi. Artinya juga kerja sama tim semuanya. Semuanya juga belajar untuk level. Saya waktu masih 3%, 6%, ya nggak berani hubungi Pak Romi. Mana nggak berani? Nanti di sini, nanti di atas saya. Gitu. Seperti itu prosesnya. Tapi ketika nanti terjadi kolaborasi antar tim, ya nanti semuanya bisa sukses bersama. Siap sukses bersama? Siap. Teman-teman, prinsipnya adalah tidak ada saya dalam tim. Tim adalah tentang kami, ya. Tim adalah tentang kami. Tidak ada ego. Kita harus tinggalkan ego. Tidak perlu merasa paling pintar, tidak perlu merasa paling bermanfaat, tidak perlu merasa paling pandai, tidak perlu paling merasa segala-galanya. Intinya adalah kami harus bersinergi, berkolaborasi sebagai sebuah tim untuk kesuksesan bersama di bisnis MB. Teman-teman, MB adalah bisnis yang luar biasa. Tadi Bu Fitri bilang ini adalah bisnis healthy and well-being, sehat dan sejahtera, ya, membantu orang untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Nah ini memang penting teman-teman. Sehat, punya uang, ya kan? Kalau punya uang banyak, gitu kan? Punya uang banyak tadi ada videonya begitu ya. Nah, mungkin sih itu udah gitu. Kalau masih muda, uangnya banyak tapi di rumah sakit itu sini kan. Makanya bubur, ya kan? Buburnya nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai gula, nggak boleh pakai ini, pokoknya bubur aja tawar, gitu kan? Jadi itu sehat juga penting. Nah sehat tapi nggak punya uang susah juga, gitu kan? Sehat nggak punya uang, hatinya yang sakit gitu. Mau sakit hati apa mau sakit badan? Nah, mau semua kan? Mau sehat uang, sehat badan. Dua-duanya. Sehat uang, sehat badan. Teman-teman sudah berada di bisnis yang tepat. Bisnis MB yang luar biasa. Teman-teman, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari MB. Dan banyak hal yang akan bisa kita lakukan ketika kita berhasil di MB. Teman-teman, ini istri saya, anak saya yang masih kecil-kecil. Anak saya masih kecil, dia masih butuh sekolah, butuh orang tuanya. Saya bersyukur ketika saya menjalankan bisnis MB, pagi saya bisa mengantarkan anak saya sekolah. Coba teman-teman yang masih punya anak-anak, ingatlah anak kita, ingatlah pasangan kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Anak-anak kita itu mengartikan cinta adalah waktu.
cinta adalah waktu. Mereka belum mengerti terlalu banyak uang. Yang mereka mengerti bisa selalu bermain bersama ayahnya, bersama ibunya. Ini di tengah ini waktu saya pulang dari Hawaii, ya kita ke Hawaii berdua, jadi ya dekat-dekat kita mengajak anak-anak kita untuk bermain. Karena setiap hari saya bersama anak-anak saya mengantarkan sekolah, saya menunggunya. Pulang saya bisa ketika mengerjakan PR saya membantunya. Sekarang ingatlah, bayangkan anak-anak kita di rumah, apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak. Jangan pernah membiarkan anak-anak kita lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu, lemah fasilitas. Kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, generasi kita, sehingga anak-anak kita pada akhirnya nanti menjadi generasi yang kuat, generasi yang luar biasa. Bayangkan ketika pasangan kita mungkin saat ini di rumah, berikan hal yang terbaik untuk pasangan kita melalui bisnis yang ini. Berikan anak-anak kita kesempatan untuk lebih baik hidup dari apa yang kita dapatkan hari ini melalui MB. Pastikan teman-teman membuat keputusan untuk segera berhasil, sukses, agar kehidupan anak-anak kita menjadi lebih baik. Pada saat tidur, coba lihat wajahnya anak-anak kita. Lihat mukanya anak-anak kita yang polos, yang merasa bahwa orang tuanya adalah segalanya buat dia, tempat dia bermain. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal kita. Kita berangkat pagi pulang malam, anak-anak kita sampai tidak ingat siapa orang tuanya. Pastikan berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan buat keputusan, ayah berjanji, papa berjanji, mama berjanji, umi berjanji, saya akan sukses di MB dan akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Ini ayah ibu saya. Ayah ibu saya ini sudah pensiun. Sudah pensiun, sudah tidak ada pekerjaan di rumah, jadi beliau suka ditemani, dan saya ada waktu untuk menemani, untuk ngobrol bersama beliau. Ini waktu menjemput dari Hawaii. Jadi ayah saya itu, ayah ibu saya, waktu saya ke Sydney, ke Hawaii, mengantarnya sampai bandara, menjemputnya sampai bandara. Karena hari-hari beliau ngobrol sama saya. Sekarang bayangkan orang tua Bapak Ibu semua, ayah ibu, bayangkan apa yang sudah kita berikan untuk beliau, apa yang sudah kita berikan untuk beliau. Orang tua tidak minta apa-apa kepada kita. Mereka senang melihat kita sukses, tidak minta apa-apa. Ibu saya ini
orang biasa petani makan seperti biasa. Kadang-kadang kalau saya ajak makan di tempat yang mahal, nih jajan aja selarang-larang, jangan yang mahal-mahal. Lihat harganya itu terkejut. Kok mahal mengatur dari raya. Tapi besoknya dicerita kepada tetangganya, kemarin saya ajak anak saya makan di tempat yang mahal. Dia senang. Dan kebetulan ayah saya ini 2 bulan yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan itu masih. Beliau pernah sakit waktu COVID itu, tapi saya kasih protein yang sangat banyak, jadi beliau akhirnya bisa sembuh. Tapi waktu sakit yang kedua 2 bulan yang lalu, dia begitu rumah sakit langsung drop, tidak bisa. Dan ketika beliau akhirnya meninggal, saya sudah berjanji kepada beliau. Saya ingat dulu tahun 2014 kami mendaftarkan haji, ayah ibu saya, dan saya waktu itu tugasnya adalah mengantarkan beliau untuk naik haji karena sudah satu waktu itu ibu saya kebetulan sakit. Karena satu hal saya tidak bisa mengantarkan, sehingga beliau berdua ini haji. Dan saya berjanji, Pak, Bu, besok tahun kemarin saya antarkan untuk umrah dan akan saya antarkan. Dan itu belum tercapai, itu ide saya. Itu terlambat dari saya. Bapak Ibu semua, kalau memang kita ingin berbakti kepada bapak ibu kita, orang tua kita, jangan pernah terlambat seperti saya. Buat keputusan, segera bekerja betul, bekerja keras agar kita segera berhati hati dan berbakti pada orang tua kita. Ayah ibu kita memang tidak mengharapkan dari apapun dari kita. Beliau senang dengan kesuksesan kita kalau kita berhasil. Tapi ingat, bayangkan apa yang sudah beliau lakukan dari kecil sampai dewasa. Dengan keterbatasan beliau, keterbatasan orang tua waktu itu, mungkin makanya orang tua kita nggak makan makannya untuk kita anak-anak. Mereka bekerja keras agar kita bisa sekolah. Mereka melakukan apa saja, teman-teman. Mereka melakukan apa saja. Bahkan kadang-kadang ketika kita sakit, beliau nggak punya uang, mereka akan terbawa ke rumah sakit. Beliau nggak tahu apa yang harus dilakukan dan ketika anak saya sembuh. Itu yang orang tua kita lakukan. Sekarang Anda sudah di bisnis MD, lakukan, jalankan bisnis MD. Seperti ketika orang tua kita melihat anaknya sakit, malam hari ada badai hujan deras, tapi kalau tidak dibawa ke rumah sakit, maka akan terjadi sesuatu, maka dia akan dibawa ke rumah sakit. Kerjakan